Selamat siang Ibu Ningsi, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu Ida. Alhamdulillah kabar hari ini baik Ibu. Ya, puji Tuhan Ibu Ningsi, untuk hari ini melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana Ibu sudah siap? Siap Ibu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Shirley. Oh ya Ibu, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Ningsi. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Ibu, kira-kira bagaimana perasaannya Ibu Ningsi? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya agak sedikit nervous atau deg-degan Ibu, karena jujur memang baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirta ini. Karena harus sesuaikan Ibu ya. Ya Ibu, baik Ibu. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar-lancar saja ya Bu. Iya Ibu. Ya, baik Ibu. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Bu, yaitu presensi atau kehadiran pedung, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira yang Ibu Ningsi masih kurang yakin di bagian apa? Kalau saya lebih di bagian presence ya Bu ya, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching, karena kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh ya Bu, baik Ibu. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian presensi ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu. Iya betul Ibu. Nah, terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Baik Ibu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Ibu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan tentunya untuk bagian presensi apakah nantinya akan bisa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk lanjutannya Ibu. Baik Ibu, terima kasih dan semoga nanti coachingnya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya baik Ibu. Selamat siang Ibu Shirley, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Ningsi, kabar saya baik Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Shirley yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini Bu? Baik Ibu Ningsi, jadi saya juga berterima kasih kepada Ibu Ningsi yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Ibu, saya itu ada sedikit permasalahan Ibu dengan pembelajaran. Di sekolah selain pokok saya sebagai guru BK Ibu, saya juga ditugaskan tugas tambahan sebagai guru PKN Ibu. Jadi, kadang saya itu merasa bingung Ibu. Kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam dan tidak seperti kelas lain yang terbiasa memberikan respon saat ada pembelajaran Ibu. Ketika saya menyampaikan materi, kelas itu lebih banyak diamnya Ibu. Kalau sedang pembelajaran Ibu. Baik Ibu, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakangnya Ibu ya? Iya Ibu Ningsi, kurang lebih seperti itu Ibu. Jadi baik,
sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Ibu Sally inginkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Baik Ibu Ningsi, jadi saya ingin ada solusi sebenarnya Ibu dari obrolan yang kita hari ini tentang permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya bingung Ibu, harus buat apa di kelas, berbeda jauh begitu Ibu dari latar belakang saya yang sebenarnya dari guru BK dan harus mengajar PKN Ibu. Memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu Sherly hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Sherly waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja Ibu, kalau masuk di kelas ini saya pasti bingung Ibu. Nanti harus buat apa, mau dikasih model pembelajaran yang bagaimana Ibu, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan memang itu sangat apa ya Ibu, itu sempat saya tanyakan di awal Ibu. Awal pembelajaran di awal semester saya sudah sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar mata pelajaran ini. Jadi saya tanyakan ke murid, kira-kira bagaimana yang mau disukai, pembelajaran yang seperti apa biar kita juga bisa belajar bersama. Di saat dengan diskusi kali ini tuh agak berbeda Ibu, jadi mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Tidak sama seperti di kelas sebelah Ibu yang pembelajarannya itu menyenangkan Ibu. Jadi saya juga tidak dapat memaksa untuk bagaimana kemauannya anak-anak Ibu. Jadi terkadang saya bingung pada respon mereka saat pembelajaran dengan diam, apakah mereka itu memahami atau bingung Ibu? Baik Ibu, apakah Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Ibu, saya sudah tanyakan di beberapa hari kemarin, saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya karena saya berpikir bahwa jangan-jangan kesalahan ada pada diri saya, dan anak-anak bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang memang saya kurang detail Ibu ya. Dan juga saya terima dan saya berusaha untuk memperbaiki dan bisa menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PowerPoint agar mungkin mereka lebih bisa menyimak dan mencatat. Dan tentunya tapi kembali lagi saya merasa sesuai begitu Ibu. Jadi pembelajaran mereka itu masih lebih banyak diam dan kurang adanya respon. Baik Ibu, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar atau metode pembelajaran, tapi masih kurang respon dari siswa ya Bu ya. Nah lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Baik Ibu, jadi dalam pembelajaran tuh saya lebih suka murid yang aktif Ibu. Bisa ada komunikasi dua arah, jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun juga lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika saya menyampaikan materi nanti. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Bu ya? Iya betul Ibu, jadi kelas itu bisa hidup Ibu, tidak hanya cuma guru yang menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada juga pertanyaan-pertanyaan jadi dari anak Ibu, dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk bisa banyak lebih belajar lagi tentang mata pelajaran PKN ini kan Ibu. Lalu apa yang mungkin Ibu butuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah pembelajaran dan model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi Ibu, kemudian bertukar untuk menjawab. Jadi mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain, dan mungkin juga memberikan tugas presentasi atau individu nanti atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi Ibu. Dan karena nantinya mereka itu akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja nanti, apalagi kalau bidang kerjanya di pelayanan Ibu. Jadi karena kalau kegiatan semacam diskusi
seperti hanya beberapa anak yang berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam kuisis atau yang lebih bervariasi agar mereka tidak bosan nanti, Ibu. Baik, luar biasa apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak untuk dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya. Karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya yaitu guru BK ya Bu ya. Iya, Ibu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan, Ibu, karena setelah kegiatan kombel nanti di sekolah saya akan lakukan secepatnya, Ibu. Baik Ibu Shirley, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita ini Bu. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita pada siang hari ini? Baik Ibu, jadi dari obrolan kita kali ini saya tuh merasa seperti menemukan solusi Ibu. Jadi harus solusi untuk saya bisa lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru Ibu. Dan kemungkinan dengan hal baru ini akan menjadi mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan nanti di kelas Ibu. Baik Ibu, semoga apa yang kita bicarakan tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu, dan saya tunggu cerita selanjutnya Ibu, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan rencana pembelajaran Ibu tadi. Terima kasih atas waktunya Ibu Shirley. Terima kasih juga Ibu Ningsi sudah mau meluangkan waktu dan mau mengobrol atau mendengar cerita atau masalah yang saya hadapi ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Oke. Ibu Ningsi, kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini ya Bu. Mantap sekali Ibu. Nah, hari ini Ibu Shirley dan Ibu Ningsi sudah melakukan praktek coaching yang begitu baik ya. Terlihat alur cerita pada percakapan yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan khususnya kepada Ibu Ningsi selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik Ibu Ida. Jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik Ibu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Shirley lakukan sendiri ya. Pembelajaran selanjutnya Bu, kemudian tadi Ibu Ningsi sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukan dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini. Dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksinya yang telah disusun secara lebih maksimal. Begitu Ibu. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu Ibu Ida. Ya, terima kasih Bu Lingsi selaku coach dan Ibu Shirley selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Ningsi dan Ibu Shirley. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu Ida. Terima kasih.
Selamat siang Ibu Serli, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Ida, puji Tuhan kabar saya hari ini sehat Ibu. Ya, puji Tuhan, baik Ibu Serli. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana Ibu sudah siap? Siap Ibu, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Ningsi nanti Ibu. Oke, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Serli. Yang pertama mengenai praktik coaching Kakak yang Jamal mau Ibu pakai mau apa laksanakan ini apa kemarin. Kak? Kira-kira bagaimana Kak, perasaannya Ibu Serli? Baik Ibu, jadi praktik coaching yang kemarin saya laksanakan Ibu, saya agak sedikit nervous dan juga deg-degan Ibu karena mungkin hal baru sehingga saya belum terbiasa dengan alur tirta yang ada Ibu. Jadi karena itu saya harus menyesuaikannya Ibu. Oh baik Ibu, jadi karena memang belum terbiasa begitu ya Bu. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Ibu Serli. Iya Ibu Ida. Baik. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilaksanakan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Serli masih kurang yakin di bagian mana dan bagian yang mana Ibu? Kalau saya sih Ibu lebih ke bagian presence ya Ibu, karena kita harus hadir secara penuh dan juga lebih fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita akan menjadi kurang baik dalam menanggapi coach Ibu. Jadi tentunya akan menjadi sulit untuk saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti ke coach Ibu. Baik Ibu, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu. Iya Ibu. Oke, terakhir ini Ibu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang saya inginkan Ibu yang pastinya dari coaching kali ini coach saya bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri Ibu. Kami ada lain bingung fix lebih ya. Kader si Ya baik Ibu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Ibu sendiri. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer ya, saya mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita dan tentunya bagian presence akan bisa jelas saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan Ibu untuk kelanjutannya Bu. Baik Ibu, terima kasih dan semoga dapat berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Selamat sore Ibu. Ya, Selamat sore Ibu Ningsi, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Ningsi? Alhamdulillah kabar hari ini baik Ibu. Puji Tuhan Ibu. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena Ibu Ningsi sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu Ningsi sampaikan dari obrolan kita kali ini? Baik Ibu Serli, saya juga berterima kasih kepada Ibu Serli yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ini. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain saya tugas pokoknya sebagai guru kelas, saya juga diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru agama Islam. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu telah lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu Bu kalau pembelajaran di kelas. Oh baik Ibu, jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Ibu ya. Yang itu ternyata Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang ya Ibu. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Baik Ibu, jadi sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Ibu Ningsi inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini. Karena terkadang saya bingung Bu harus ngapain di kelas.
berbeda jauh gitu dari latar belakang saya yang sebenarnya adalah guru kelas. Oh, memang sangat jauh berbeda ya Ibu. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sudah Ibu Ningsi hadapi dan atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Ningsi waktu mengajar di kelas tersebut. Jujur saja, kalau masuk di kelas ini, kalau saat jam agama itu saya pasti bingung, Bu. Nanti saya harus ngapain? Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena mereka itu lebih sukanya mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan kepada murid bahwa saya juga belajar mata pelajaran guru kelas. Jadi saya tanya ke murid-murid, mereka lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa. Biar kita itu bisa belajar sama-sama gitu atau belajar bareng. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan hampir sama untuk beberapa kelas yang itu. Nah, sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Nah, saya juga tidak dapat memaksa maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diam mereka itu memahami atau bingung begitu, Ibu. Baik, lalu Ibu itu sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Ibu. Jadi beberapa hari kemarin tuh saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya pada saat saya mengajar atau dalam pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan itu ada di saya. Dan murid saya juga bilang kalau dalam penyampaian materi itu terkadang saya kurang detail. Dan saya terima, saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan pembelajaran itu dalam bentuk PowerPoint agar siswa itu bisa menyimak dan mencatat. Tentunya tapi kembali lagi, saya belum merasa sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran tuh mereka masih lebih banyak diam dan kurang respon. Baik, Ibu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswa ya, Ibu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran, Ibu menginginkan murid yang seperti apa, Ibu? Kalau dalam pembelajaran tuh saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun mereka lebih menjadi subjek. Mereka itu tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Baik, jadi Ibu lebih suka ada komunikasi aktif begitu ya, Ibu ya? Iya Bu, biar kelas itu bisa hidup. Tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran agama ini, Ibu. Lalu, apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat mungkin? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan yaitu dengan merubah cara pembelajaran atau model atau metode pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin saya bisa meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi atau saling bertukar pertanyaan dan saling menjawab pertanyaan. Jadi sehingga murid itu lebih aktif dalam pembelajaran dan juga mereka juga tetap bisa mencatat pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Karena nantinya mereka akan sangat memerlukan dalam hal dunia kerja, terutama dalam bentuk pelayanan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti hanya beberapa anak yang berpartisipasi Ibu dan banyak yang tidak aktif, dan mungkin saya juga akan menambah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi semacam quizzes sehingga lebih bervariasi dan membuat sehingga siswa itu tidak merasa bosan jika berada dalam kelas. Baik, luar biasa sekali ya Ibu Ningsi. Apa yang Ibu sampaikan itu benar-benar merencanakannya dengan baik, melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Ibu.
karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya, yaitu guru agama Ibu ya, guru kelas ya Ibu ya. Iya Ibu, betul, guru kelas. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan nanti? Mungkin mulai minggu depan Ibu, setelah selesai kegiatan kombel nanti di sekolah. Baik Ibu Ningsi, tidak terasa kita sudah di akhir obrolan kita kali ini ya Ibu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini Ibu? Baik Ibu, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi dan apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi juga menumbuhkan motivasi belajar, dan Ibu, saya tunggu cerita Ibu selanjutnya ya, bagaimana Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Dan baik, terima kasih ya Ibu Ningsia untuk waktunya. Terima kasih juga Ibu Sherly karena sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya. Selamat sore Ibu Sherly. Selamat sore Ibu Ningsi, terima kasih ya Ibu Ningsi. Terima kasih. Ibu Sherly, kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini ya. Ibu Sherly dan Ibu Ningsi sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat alur Tirta pada percakapan, yaitu identifikasi tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang saya ingin sampaikan ya dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Sherly selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi yang sudah dilakukan tadi? Jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach itu bisa menemukan rencana atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang dibuatnya. Ini kan lebah toh, ganti A-nya dihapus lebih. Oke, baik Ibu. Untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Ningsi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya, Bu. Nah, kemudian tadi Ibu Sherly sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukan secara baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini ya Bu. Nah, dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi telah disusun dengan secara baik dan maksimal, Bu. Ibu Sherly, atas praktik coaching, hal ini akan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih Ibu Sherly. Ada yang saya ingin sampaikan ya. Selamat sore.